Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki atau melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 ya, tentang ayo membayar zakat. Bab membayar zakat pada kesempatan kali ini terkhusus untuk materi orang yang berhak menerima zakat. Pada pembelajaran ini, kompetensi dasar yang diharapkan kalian miliki adalah menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang keempat, menunjukkan hikmah zakat fitrah dan sedekah sesuai implementasi dari rukun Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran kita kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, pada kesempatan kali ini pembelajarannya memiliki tujuan yaitu agar kalian bisa menganalisis dan juga dapat memahami lalu menjabarkan dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Kita lanjutkan ya. Materi sebelumnya, materi 2 minggu yang lalu dan pada minggu yang lalu, yaitu tentang makna dan pembagian zakat. 2 minggu yang lalu kalian telah mempelajari materi tentang makna zakat, yaitu makna zakat yang berfungsi untuk mensucikan diri. Dan minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang pembagian zakat. Ada berapa macam? Ada 2 macam pembagian zakat. Yang pertama zakat apa? Fitrah, dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah untuk apa? Ya, untuk membersihkan badan, untuk membersihkan jiwa kita, yaitu dengan membayar berupa makanan pokok, berupa beras atau bisa diuangkan. Yang kedua zakat mal, zakat harta, yang diambil berapa persen? Iya, 2,5%. Baik, ayat yang kalian pelajari pada kesempatan yang lalu adalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Innas salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alimun. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi penentram jiwa, ketenangan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu pembelajaran 2 pekan lalu dan pekan lalu. Sekarang kalian akan mempelajari, lalu setelah dapat zakat, zakatnya mau ditaruh kemana? Akan diberikan kepada siapa? Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Apakah untuk mereka ini? Apakah untuk ini? Gaming ya, gamer? Apakah untuk ini? Guru atau siswa? Apakah untuk ini? Anggota DPR. Apakah untuk ini? Wah, Atta Halilintar, orang kaya. Apakah untuk itu zakatnya? Kita pelajari dulu ya. Oke. Untuk siapa zakat itu? Siapa yang tahu? Sekarang pikirkan terlebih dahulu dalam pikiran kalian apakah pikiran kalian nanti sesuai dengan yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik. Orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah
Wa ba'nis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Pak Guru baca sepotong-sepotong agar kalian memahami mana yang termasuk dalam pembagian orang yang menerima zakat. Sebagai berikut. Innamas shadaqatu. Coba perhatikan di sini ada berwarna hitam. Di sini berwarna hitam. Sungguhnya sedekah atau zakat-zakat itu lil fuqara, untuk fuqara, fakir, untuk orang-orang yang fakir. Ini biru ya. Dan wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Ini wal amilina 'alaiha, wal amil, pengurus-pengurus zakat. Jadi yang mengurusi zakat dapat zakat. Iya, karena mereka telah mengurusi zakat. Namanya apa? Wal amilina 'alaiha, amil namanya. Amil. Lalu selanjutnya wal muallafi qulubuhum. Jadi orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Di sini ini para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Wa firqab, budak. Ini wal gharimina, wal gharimina, gharim. Gharim itu apa? Orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa banis sabil, ibnu sabil, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu adalah ketetapan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Sebelumnya mari kita baca dulu ayat ini. Kalian menirukan setelah Pak Guru. Paham? Baik. Innamas shadaqatu. Sekali lagi, innamas shadaqatu. Baik, lil fuqara'i. Benar, wal masakini. Ya, wal amilina 'alaiha. Bagus. Wal muallafi qulubuhum. Wal muallafi qulubuhum. Wa firqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa fi sabilillahi wa ba'nis sabili faridatan minallah, faridatan minallah wallahu alimun hakimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semoga kalian juga sudah hafal tentang ayat ini. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Jadi kalau kita lihat tadi ada berapa jumlahnya? 8, yaitu 1 orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengurus zakat. Tadi apa namanya? Amil. Yang keempat mu'allaf. Yang kelima adalah orang budak atau apa tadi? Yang keenam adalah orang-orang yang berhutang. Apa tadi? Gharim ya. Yang ketujuh untuk jalan Allah. Yang kedelapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kita akan bahasnya satu persatu supaya kalian paham. Apa itu? Yang pertama, kita akan masuk pada pembahasan tentang fakir dan miskin. Di sini ada sebuah gambar. Itu adalah ciri-ciri orang fakir. Fakir itu apa? Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya tenaga, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak ada. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang fakir tidak punya pekerjaan, hidupnya terlunta-lunta, nggak punya harta, tidak punya tenaga, itu fakir. Orang miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi kurang gajinya. 2 ya, fakir, miskin. Yang ketiga yaitu tentang pengurus zakat, yang disebut dengan apa anak-anak? Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat. Kalian ingat ketika di bulan Ramadan lalu kalian bersama ayah kalian atau bapak kalian ke masjid membayar zakat. Ada petugas menerima zakat. Petugas itulah amil. Ya, paham ya?
Iya, benar. Sekarang, adakah yang pernah melihat atau mendengar Basnas? Iya, ini sering membantu siswa ya, terutama tidak mampu, yang diberi sepatu, tas, buku dan lain sebagainya. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu juga salah satu pengurus zakat. Lalu ada lagi Lazismu, lembaga amal zakat yang dimiliki oleh lembaga Muhammadiyah. Lalu ada juga yang dimiliki oleh NU, namanya Lazis. Itu amal zakat. Apakah itu saja Pak Guru? Banyak. Silakan kalian browsing di internet, pengurus zakat atau amil atau lembaga amil zakat yang ada banyak sekali ya. Pak Guru contohkan di sini 4 tadi. 1, 2, 3 yang ini ditambah 1 yang ada di masjid. Paham? Yang keempat sekarang adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, pernah lihat ini? Oh, tapi Deddy Kobuser orang kaya Pak Guru. Nggak apa-apa. Bukan karena kayanya zakat, tapi diberikan karena baru masuk Islamnya. Tetapi ketika beliau mengatakan dan imannya sudah tetap, sudah kuat, dan merasa mampu hidupnya, tidak perlu zakat lagi, tidak perlu diberikan, nggak apa-apa. Tapi kalau masih perlu, harus diberikan. Mu'allaf. Yang kelima adalah orang yang berhutang. Tadi disebut apa tadi? Gharim. Apa? Gharim. Apa? Iya, itu orang yang berhutang dan tidak bisa membayar. Kenapa? Karena hutang itu berat. Ada yang hutang pada bank, ada yang hutang pada koperasi, ada yang hutang pada kakaknya, ada yang hutang pada saudaranya, ada yang hutang pada temannya. Sampai nggak kuat kayak karena kebanyakan hutang. Perlu dibantu dengan zakat. Yang keenam adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, lihat ini, ya, mendirikan masjid. Ada lagi ini guru ngaji, ustadz-ustadzah, TK-TPA, guru ngaji di kampung, serta orang-orang lain, misalkan penjaga masjid, orang yang suka bertugas azan, guru ngaji, itu berhak menerima zakat. Itu yang berjuang di jalan Allah, penceramah, dai dan lain sebagainya. Paham? Ya. Sekarang yang ketujuh adalah hamba saya atau budak. Kalau dulu budak itu dipaksa melakukan pekerjaan, nggak dibayar. Kalau sekarang namanya pembantu tapi dibayar. Berarti pembantu itu apakah budak? Bukan. Kalau ada budak itu tidak dibayar dalam melakukan apapun. Maka harus dimerdekakan supaya mereka bukan jadi budak lagi, tapi orang merdeka. Ketika masih menjadi budak, kita bantu dengan zakat. Yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan, atau orang dalam perjalanan. Ibnu itu artinya anak. Ibnu artinya apa? Anak. Sabil artinya jalan, anak jalanan, atau mungkin gelandangan bisa. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang dalam perjalanan, orang gelandangan, yang kesulitan di jalanan, itu namanya Ibnu Sabil. Dibantu dengan zakat. Ada berapa sudah? 8. Baik, sekarang tentukan sikapku. Apa sikap kita terhadap orang-orang yang membayar zakat? Pada pembelajaran kali ini, aku bisa mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Mengidentifikasi itu bisa membedakan ini yang masuk ini yang masuk ini. Coba kita lihat. Yang pertama, apakah ini sudah bisa masuk dalam yang menerima zakat? Tidak. Apakah ini? Tidak. Apakah ini? Tidak juga. Apakah ini menerima zakat? Wow, tidak sama sekali. Ini lagi tidak. Tidak. Baik. Tuh. Lalu untuk siapa zakat? Masih ingat? Ya, zakat adalah untuk 1. orang miskin, 2. orang fakir, yang kedua orang miskin, ketiga pengurus zakat atau apa namanya tadi? Amil, keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang berhutang, oleh yang ketujuh adalah di jalan Allah,
yang 8 yang sedang dalam perjalanan. Baik, Pak Guru akan menguji kalian. Apakah kalian sudah memahami tentang materi ini atau belum? Kita lihat di evaluasi. Ya, ada beberapa sikap ini. Ada 2 ya. Pak Guru akan mencoba untuk sikap. Bagaimana sikap kalian? Sikap. Kita pilih nama Afifah Sahira ya, atau siapa yang lainnya. Ahmad Faruk Al-Azam. Kelas 6A. Sikapmu coba tentukan itu. Aku siap mengantarkan zakat fitrah kepada amil. Setuju? Kurang setuju? Tidak setuju? Setuju. Aku percaya zakat dapat mengembalikan hati. Setuju. Aku percaya membayar zakat dapat menjadikan jiwa bersih. Aku peduli terhadap orang yang ada di sekitarku. Aku percaya zakat amil akan menyalurkan hasil perolehan zakat pada orang yang berhak menerima. Atau kalian boleh memilih yang lainnya sesuai dalam sikap hati kalian, sikap pendirian kalian. Tidak boleh dibuat-buat. Kalau kalian kurang setuju ya kurang setuju, kalau tidak setuju ya tidak setuju. Silakan dipilih lalu kirim. Itu sikap. Sekarang kalian akan mempelajari tentang pengetahuan, mengerjakan soal pengetahuan. Kita akan lihat ya, ini pengetahuan. Berikutnya namamu siapa tadi? Ahmad Faruk Al-Azam. Silahkan pilih masing-masing. Berikutnya kelas 6A. Baru ini. Ayat ini adalah dalil menjelaskan pihak-pihak yang dapat menerima zakat. Apa tadi? Iya, ayat 60. Ini adalah pembayaran zakat dengan menggunakan beras. Di sini ada ditentukan. Apa namanya? Zakat fitrah. Terus di sini ada pertanyaan, zakat fitri. Zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri atau badan ya. Selanjutnya dalil tentang mengambil zakat. Ayo, Pak Guru sudah jelaskan tadi materi seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Apa itu? Iya, ini oke, 3 ya. Selanjutnya ketika orang berjubel mencari hiburan hanya dengan berzakat. Kenapa? Karena zakat adalah menenteramkan jiwa. Baca soalnya ya. Gorim adalah apa? Gorim tadi? Iya, benar. Berikutnya syarat zakat yang menjadi patokan waktu, nasab. Ini yang materi seminggu yang lalu ya. Nah, ini sekarang mensucikan diri zakat itu. Dibaca jawabannya ini. Teks bacaan di atas adalah yang benar adalah nih. Baca ya. Selanjutnya ini. Lazismu. Wah, tadi dia termasuk dalam apa? Amil. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah, kita lihat skornya. Yeay, alhamdulillah kalian dapat 100. Kita kembali lagi ya ke pembelajaran. Baik, kalian sudah melaksanakan pembelajaran sekaligus evaluasinya, sekaligus Pak Guru sudah menjelaskan tentang soal evaluasi, pengetahuan dan sikapnya. Ya, karena itu selama pembelajaran ini Pak Guru juga menilai sikap kalian. Pak Guru catat dalam jurnal nantinya. Karena pembelajaran sudah habis, alhamdulillah sudah selesai pembelajarannya. Kita tutup pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Silakan disampaikan di sini.
Apabila tidak, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Zamroni selaku dosen kami, pada kesempatan kali ini akan diutarakan tentang praktek pelaksanaan pembelajaran untuk materi pembelajaran. Tadi sudah ada video di sebelum ini. Sekarang pelaksanaan tentang RPP. RPP-nya adalah RPP yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober, minggu ketiga di bulan Oktober. Dengan ini RPP-nya tampilannya, ayo membayar zakat, orang yang berhak menerima zakat, indikator pencapaian dan tujuan pembelajarannya ini. Setelah itu materi pembelajarannya ini, strateginya adalah ini, menggunakan model pembelajaran jigsaw. Sekarang waktu pembelajaran. Kegiatan awal atau pendahuluannya, guru menyampaikan chat di WhatsApp. Oleh karena itu, karena aktivitas pembelajaran daring di sekolahan kami menggunakan Google Classroom, akan tetapi sebelum siswa melaksanakan atau menjawab tugas atau menyelesaikan tugas di Classroom, biasanya kami gunakan WhatsApp untuk pemberitahuan terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini. Chat WhatsApp-nya ini ada bunyinya seperti ini. Ini Sabtu 23 Oktober, Anas, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Untuk pembelajaran pendidikan kali ini, silahkan kalian mempersiapkan diri menggunakan pakaian seragam sekolah. Silahkan kalian membuka aplikasi Classroom-nya pada pukul 8. Jadi arahan di chat WhatsApp adalah agar siswa membuka aplikasi Classroom jam 8. Di sana akan ada ini, Pak Guru akan menyampaikan pengumuman di forum Classroom. Jadi di forum itu pertama, langkah pembelajaran yang pertama. Yang kedua, guru dan peserta didik berkomunikasi di chat pada Classroom. Jadi ini Classroom-nya yang sudah kita gunakan. Ini nanti pagi-pagi guru akan menyampaikan ini, chat ini. Ini sudah ada simulasi, jadi nanti akan menunggu siswa menjawab komentar kelas itu. Misalkan ini ada satu siswa, namanya siswa PPG, siapa? Itu akan muncul ya. Nah itu siapa? Tugasnya apa lagi, Pak? Ini sudah ada komentar ya di kelasnya. Lalu guru memberitahu bahwasanya agar siswa silahkan buka di tugas Classroom tugas 3 tentang orang yang berhak menerima zakat. Terus silahkan gabung di Google Meet. Ya, aktivitasnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan ada jawaban dari siswa siapa setelah gabung. Ada jawaban siapa setelah gabung ini dari mahasiswa. Itu langkah keduanya, jadi dari WhatsApp diarahkan siswa ke Google Classroom karena seluruh
rangkaian tugas selama daring ada di Google Classroom seperti ini. Setelah itu nanti ini masih dijadwalkan ya Bapak Ibu ya. Guru telah menjadwalkan kegiatan ini. Guru menjadwalkan kegiatan ini. Ya ini. Ya. Saya bisa ke Google Meet. Lalu siswa akan bergabung dengan klik di sini di Google Meet ini. Klik. Siswa akan bergabung lalu di sini. Nah, guru mengarahkan agar siswa membuka tugas di Classroom sudah. Setelah bergabung di kelas, guru memastikan kehadiran siswa. Lalu memastikan di sini sudah dalam keadaan di dalam Google Meet, di Google Meet-nya. Jadi guru telah mempersiapkan Meet khusus. Jadi dari tadi setelah itu akan masuk di sini. Kita siapkan start class untuk main room. Ini nanti untuk break roomnya. Ya, secara pelaksanaan di sini nanti guru gabung karena ini kameranya digunakan oleh perekam Handycam ini ya. Setelah gabung dan di sini beraktivitas, aktivitasnya seperti apa di dalam Google Meet tergambar di sini. Pertama, guru memastikan kehadiran, mengucapkan salam, membuka doa, memberikan motivasi. Nah, seperti itu kegiatannya di sini. Secara simulasinya saya ucapkan pada siswa, silahkan kehadirannya siapa dilihat dulu. Nanti untuk daftar hadirnya mereka juga mengisi di Google Classroom. Lalu guru mengucapkan salam, berdoa, ayo kita berdoa sama-sama. Guru meminta salah satu siswa untuk berdoa lalu memberikan motivasi. Yang selanjutnya, guru menyampaikan kontrak belajar dan menyampaikan agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Kontrak belajarnya adalah pertama terkait pelaksanaan ini karena secara daring. Jadi guru mengarahkan agar siswa memberikan kamera HP Androidnya di tempat yang layak, yang bagus, yang longgar serta yang leluasa mereka bergerak dan dalam kondisi miring, bukan tegak ya, dalam kondisi miring. Lalu kontrak belajar yang lainnya senantiasa mengikuti protokol ke arah guru dan dalam mengikuti pelajaran di mood dan kamera selalu aktif. Itu nanti bunyi kontrak belajarnya. Lalu melaksanakan program pembiasaan tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'annya membaca Quran di sini secara ini perhatiin jauhnya. Jadi nanti guru melakukan share screen di ini. Tadarus surat At-Taubah ayat 52 sampai 55. Secara bersama-sama membaca atau si guru akan menunjuk salah satu siswa berlanjut. Jadi ayat Tadarus ayat 52 dan 5 sampai dengan 55, lalu literasi membaca surat At-Taubah ayat 103. Jadi nanti di share screen akan berlanjut ke sini. Surat At-Taubah ayat 103. Dan ini untuk materi ya terkait pembelajaran. Sudah selesai literasi, lalu guru mengingatkan kembali tentang materi pembelajaran yang lalu. Jadi guru mengingatkan mata pembelajaran yang lalu, yaitu tentang makna zakat dan pembagian zakat, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nanti akan di share screen kan di Google Meet. Guru menyampaikan mekanisme proses pembelajaran. Jadi di sini nanti guru akan mekanismenya karena menggunakan jigsaw. Pertama, arahannya adalah guru menginformasikan kepada siswa bahwasanya akan dibentuk kelompok, beberapa kelompok tergantung kehadiran siswanya. Setelah itu guru akan membentuk tim ahli di sini. Lalu di dalam tim ahli itu, di tim ahli nanti akan dimasukkan ke ruangan-ruangan tersendiri untuk melakukan kegiatan diskusi mereka. Jadi di sini nanti akan diaktifkan oleh guru. Ini untuk breakoutnya, open breakout. Nanti akan muncul ruangan-ruangan
berapa ini? 1, 2, 3. Yang sudah siap ya. Nanti lalu setelah guru dari kegiatan utama kelompok induk lalu membagi tim ahli, nanti di ruangan utama di sini akan di-sharekan di sini. Di sini akan di-sharekan melalui chatnya ya, akan di-sharekan apa namanya itu, link untuk masuk ke kelompoknya di sini masing-masing, di ruangan tim ahlinya masing-masing. Nanti mereka akan masuk ke ini ruangannya masing-masing. Tim ahli 1 dengan pembagian dari mana? Dari sini. Ini di sini ya. Ini ada di instrumennya. Ini ya LK ya. Terus buka pratinjau. Agak lambat karena tadi ada room untuk breakout, jadi agak melambat ini. Di sini pembagian siswanya menjadi beberapa kelompoknya, ditunjuk tim ahlinya juga namanya sudah ditunjuk. Nanti siswa yang disebutkan memasuki link ini, linknya sudah dibuatkan di sini, link di sini. Nanti ini akan di-sharekan ke sini, link masing-masing ini akan di-sharekan ke ini di main ya, di main. Silakan masuk, nanti masuk otomatis siswa akan masuk ke ruangan masing-masing di sini sebagai kelompoknya. Setelah masuk mereka beraktivitas berdasarkan apa aktivitas mereka? Berdasarkan arahan dari guru di sini. Di sini guru sudah membuatkan arahan lainnya untuk ini materi apa di sini. Ini untuk tim ahli 1 ada instruksinya masing-masing. Tim ahli 2 ada ini akan di-sharekan di grup masing-masing. Tim ahli ini akan di-sharekan di grup di sini, di-sharekan setelah masuk di sini, di chat di-sharekan, lalu diberitahu siswa membuka link yang sudah Pak Guru bagi. Setelah itu mereka mengerjakan tugas yang ada di arahan instruksi itu yang terkait untuk menyelesaikan materi. Isinya apa saja? Isinya ini kurang lebih adalah ini, cari dalil tentang orang yang berhak menerima zakat. Jadi tim ahli 1 ini, tim ahli 2 arahannya ini, sebutkan orang yang berhak menerima. Tim ahli 3 apa itu lazis, carilah contohnya. Yang keempat, sebutkan orang yang berhak menerima zakat beserta penjelasannya. Kalau ini tadi cuma orangnya, ini penjelasannya. Yang kelima, apa yang dimaksud fisabilillah dalam menerima zakat? Berikan 5 contoh. Mereka mencari sumber di internet dan di buku yang telah guru buatkan di mana di internet ya. Di internet sudah disiapkan. Di dalam sini guru juga sudah membuatkan sumber di masing-masing ahlinya ini. Tim ahli guru sudah membuatkan sumber belajar tersendiri, yaitu berupa Google Site ya. Di sini nanti itu Google Site ini. Jadi tim ahli 1 ini tadi adalah dalil tentang orang yang berhak menerima zakat tadi. Ini yang mereka cari kaitannya, sebutkan nama surat, siapkan bacaannya, tulis artinya. Mereka menulis, lalu mereka bisa mencari sumber dari sini, Google Site yang sudah saya buat, dan mereka bisa menjawab di sini pencarian mereka karena ini akan di-sharekan dengan editor. Jadi mereka bisa merubah ini atau mereka menulis jawaban di buku mereka masing-masing. Ini untuk tim ahli. Baik, setelah itu nanti tim ahli akan kembali ke main. Tim ahli akan kembali ke main di sini. Kembali semua. Pak Guru akan memberikan link ke masing-masing tim ahli sini, kelompok diskusinya. Mereka semua akan kembali dan ini akan ditutup. Nah, jadi ruangan-ruangan untuk tim ahli akan ditutup. Mereka semua kembali ke main utama. Di main utama ini apa yang mereka lakukan?
seperti langkah pembelajaran di sini. Baik, ya, tadi ini sudah membagi tim ahli, membagi tim induk, tim ahli 5 orang sudah disebutkan ya di sini. Lalu siswa berdiskusi berdasarkan tim ahli. Jadi tim ahli di dalam tadi berdiskusi ya. Terjadi kegiatan tahapan mengamati, menanya dan eksplorasi. Mereka mencari semua bahan. Tim ahli kembali ke kelompok induk masing-masing sudah. Di sini akan di-sharekan di room chat. Lalu ketua tim induk menginventarisir jawaban anggota yang menjadi tim ahli. Jadi ketua kelompoknya, kelompok induk, mereka akan mengumpulkan jawaban dari ini lalu didiskusikan. Setelah didiskusikan, lalulah tiba di diskusi itu terjadi tahapan menanya, eksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan ketika memasuki presentasi pada hasil diskusi. Di sini setelah tiap-tiap induk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dipersilahkan kelompok lain bertanya atau menambahkan, dan guru dipersilahkan kelompok lain agar ingin membantu menjawab di situ. Baik, jadi kegiatan pembelajaran telah selesai, berfokus di peristiwa ini. Jadi pembelajaran pertama siswa mencari bahan sendiri, yang kedua dikumpulkan semuanya lalu mereka presentasi, lalu guru memberikan umpan balik serta penguatan lalu selesai. Lalu kegiatan refleksi yaitu diselesaikan, baru ada kesimpulan pembelajaran disampaikan terkait dengan orang yang berhak menerima zakat, 5 unsur tadi yang berdasarkan tim ahli, di review di sini, diulas ulang, direfleksikan, dibuat kesimpulan, lalu tibalah bagi mereka melaksanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ada di classroom ya, ada di classroom. Jadi atau guru share di Meet, bisa, nggak apa-apa. Jadi untuk evaluasi pembelajaran secara langsung di sini di classroom, di Google Meet. Jadi masih sebelum penutupan, siswa diberikan waktu kurang lebih melaksanakan 10 menit. Apa yang dilakukan? Mereka mengisi ini penilaian sikap. Ini penilaian sikapnya. Pertama, penilaian sikap di-sharekan. Ayo kerjakan anak-anak. Ini hanya perlu waktu sekitar 3 menit, 2 menit mungkin. Isinya ini mereka hanya perlu waktu sekitar 2 menit, nggak sampai 1 menit mungkin ya. Ya, mereka melaksanakan ini, pilih nama mereka masing-masing. Kita lihat Miftahul Munir ya, coba berikutnya. Kelas 6B. Berikutnya baru menjawab ini saja. Aku siap. Ini, misalkan dia setuju semua, ada yang nggak setuju lah, misalkan ini baru kirim. Ini untuk penilaian sikap. Lalu akan ada penilaian pengetahuan untuk evaluasinya. Di sini juga, di sini Google Formulir pengetahuan ini. Kita coba. Masuk, doa dulu. Berikutnya di sini untuk pengetahuannya, pilih nama, kita pilih Miftahul Munir ya. Ini mana Misbahul Munir. Berikutnya 6B, sesuai nama siswanya memilih sendiri ya. Ini asal aja, misalkan dia tahu jawabannya, asal aja ya. Misalkan mohon maaf nih, ini untuk sekedar contoh aja, sekedar contoh. Coba masuk.
nggak salah ya, disalah-salahkan nggak? Itu contoh aja. Hmm, Oke, ini termasuk misalkan salah ya, misalkan dia bisa pilihlah. Udah, di sini ada skor ya, coba kita lihat skornya. Dia dapat 60 ya, jadi untuk evaluasi pembelajaran ini 60. Setelah terjadi evaluasi pembelajaran ini, guru di sini akan, sebelum penutupan dan berdoa, akan ditambah satu sesi lagi. Nah, guru melakukan apa namanya itu, penguatan materi lah, materi ya, apa namanya itu, refleksi ya, refleksi evaluasi refleksi evaluasi. Jadi maksudnya setelah selesai, siswa sebelum penutupan kan jawabannya masing-masing. Setelah itu siswa ada yang menjawab bisa di atas 75, nilai 75, 80, 100, bisa jadi ada siswa yang bisa menjawab cuma 40 dan 60, 20 dan sebagainya. Karena di sini sifatnya bukan penilaian harian, maka belum diperlukan adanya remedial dan pengayaan. Ya, karena belum adanya itu, maka guru melakukan penjelasan, refleksi dari evaluasi ini. Agar apa? Siswa-siswa yang tadi menjawab salah, oh ternyata mengetahui di mana dia jawabannya yang benar, oh ternyata yang itu. Jadi belum ada di sini penilaian, baru evaluasi untuk daya serap pembelajaran saja. Lalu setelah selesai, guru menyampaikan pada siswa materi sudah selesai, lalu berdoa dan penutup. Nah, seperti itu. Mungkin itu. Tutup dulu. Jadi itu rangkaian kegiatan yang akan secara simulasi yang akan dilaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP ini. Mohon arahan pada Bapak untuk kegiatan ini. Demikian. Ya ada tambahan. Di sini ada jurnal untuk menilai sikap ya. Jadi sikap selain dia instrumen mengisi pribadi, ada yang sifatnya sikap oleh guru di sini nanti. Lalu ada link pantau pengetahuan di sini bisa dilihat hasil jawaban seluruh siswa. Guru tinggal melihat di sini. Ya, di sini. Oh ya, tadi siapa nama anaknya tadi? Misbahul Munir ya. Misbahul Munir. Agak lama ya. Karena banyak tab yang dibuka. Kita tutup dulu. Ini Misbahul Munir nih. Nah, ini Misbahul Munir tadi dapat 60 ya. Jadi guru langsung dapat memantau. Untuk 3 RPP selama PPG ini sudah termasuk link pantau di sini semuanya. Untuk yang KD di pembelajaran minggu ketiga bulan Oktober tanggal 23 ini, lalu di sini untuk pembelajaran tanggal 1 minggu pertama November ini nilainya, yang ini untuk minggu ketiga November. Ini nanti ketika penilaian evaluasi untuk pengetahuan di sini akan muncul nilainya. Artinya guru langsung selama pembelajaran guru langsung melihat di sini ketika ini nanti akan digunakan untuk refleksi terhadap evaluasi ini gurunya. Nah, itu mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.